Oke. Nah, prinsip kekekalan energi ini tadi bisa kita lihat, bisa kita gunakan untuk menghitung perpindahan akibat beban pada struktur. Tapi ada keterbatasannya. Anda mungkin sudah lihat di handout apa saja keterbatasannya. Kalau Anda lihat contoh-contoh ini tadi, keterbatasannya itu adalah pertama, bahwa gayanya cuma boleh ada satu ya. Kalau lihat dari tadi gayanya cuma satu ya. Apa yang terjadi kalau gayanya ada dua? Kira-kira yang terjadi apa? Itu. Sudah hampir jam 9 kan sudah bangun lah mestinya. Kalau tadi jam 7 ngantuk-ngantuk. Boleh lah. Ini kalau gayanya ada dua, terus W-nya bagaimana? Gimana kita memformulasikan W-nya kalau seperti ini? Ya, kalau ini delta 1, ini delta 2. W-nya apa? Di luarnya nanti ada P1 delta 1-nya, setengah. Ada P2 delta 2-nya. Oke, nggak masalah. U-nya Anda bisa hitung, tidak ada masalah juga di sini. Masalahnya ada di mana? U-nya UM nanti ya, U lentur. Ini bisa dihitung sepanjang gaya dalam gaya P-nya diketahui, jarak dan elastis ya jarak aja sih diketahui, kita bisa hitung UM. Problemnya ada di mana? Kira-kira kalau ada yang mau menjawab, masalahnya ada di mana sekarang? Kalau saya terapkan W sama dengan U, hasilnya ada setengah P1 delta 1 setengah P2 delta 2 sama dengan UM yang tadi kita hitung tadi. Lalu apa? Lalu kita berhenti di sini ya. Karena delta 1-nya belum tahu, delta 2-nya juga belum tahu ya. Jadi sudah berhenti di sini. Prinsip kekekalan energinya tetap berlaku sih ya. Jadi kita tidak bisa bilang prinsip kekekalan energi tidak berlaku karena itu prinsipnya universal ya. Ini tetap berlaku W sama dengan U, tapi tidak bisa kita gunakan untuk mencari perpindahan karena kita nggak punya persamaan lain. Ada dua perpindahan yang tidak diketahui, ya yang nggak bisa dicari kedua-duanya karena persamaannya cuma satu. Ya. Jadi ada keterbatasannya. Gayanya tidak boleh lebih dari satu. Ya. Apalagi kalau gayanya begini. Ya. Nah itu misalnya ya merata. Kalau merata seperti itu, kerja gaya luarnya Anda harus integrasikan dari sini sampai sana. Ya. Wah, lebih parah lagi. Jadi sangat terbatas ya. Prinsip kekekalan energi ini. Gayanya cuma boleh ada satu, itu satu keterbatasan. Yang kedua, perpindahan yang kita hitung, yang inilah, hanya bisa dalam arah gayanya, karena kerja gaya P ini hanya dihitung untuk perpindahan dalam arah gaya P juga. Ya. Jadi W sama dengan setengah P delta ini hanya bisa dihitung kalau P-nya pindah vertikal. Padahal kalau strukturnya seperti ini, C-nya itu tidak hanya turun, tapi juga entah ke kiri atau ke kanan perginya. Ada perpindahan horizontal dari titik C. Nah, yang horizontalnya nggak bisa kita hitung pakai prinsip kekekalan energi. Jadi ini cuma delta vertikal, delta horizontalnya tidak bisa dihitung. Ya, jadi paling tidak dua itu keterbatasannya. Gayanya harus satu dan yang bisa dihitung hanya di situ saja. Oh, satunya lagi di tempat lain ya. Jadi yang ketiga ya. Pertama gayanya cuma satu, yang kedua hanya yang searah dengan gayanya, kemudian perpindahannya juga hanya perpindahan di sini. Kalau ini nggak ada contohnya. Kalau di cantilever ini misalnya, meskipun gayanya cuma satu, ini saya bisa hitung perpindahan di ujung B, tapi perpindahan di sini nggak bisa tahu. Ini berapa nih? Delta yang ini sama dengan berapa? Tidak bisa kita hitung ya dengan prinsip kekekalan energi karena nggak ada kerjanya di sini, nggak ada kerja gaya luar di sini. Jadi sangat terbatas. Tapi kalau strukturnya pas, memang
hanya ada satu gaya, terus yang diminta persis di situ bisa kita gunakan. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan metode yang lain, masih energi juga, jadi energi regangan tetap harus dihitung, tapi yang lebih universal. Ya. Yang lebih universal itu yang pertama ada dua metode yang akan kita bahas di sini. Satu sekarang, satu lagi mungkin minggu depan.